Pelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah masterclass visualisasi yang paling kuat dan hebat. Anda akan mengalami, mendengarkan setiap hari, dan memprogram pikiran Anda untuk menarik kekayaan dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ini adalah sesi terakhir pelatihan The Master Key System dalam rangkaian pelatihan pengelolaan pikiran selama 24 pertemuan. Tujuan akhirnya adalah memiliki kemampuan visualisasi kreatif. Mari kita tinjau kembali definisi visualisasi. Hasil dijamin. Visualisasi adalah melihat dan merasakan diri sendiri dalam pikiran Anda sendiri, melakukan dan memiliki segala kebaikan yang Anda inginkan dalam kondisi sudah terjadi. Saya menggarisbawahi dua kata dalam definisi ini. Saya menggarisbawahi kata diri sendiri, saya menggarisbawahi kata kondisi sudah terjadi. Saya menunjukkan kepada Anda bahwa penting dalam melakukan visualisasi untuk melihat diri Anda sendiri. Jangan biarkan diri Anda keluar dari apa yang divisualisasikan. Anda tidak hadir dalam cerita idealisasi apa yang Anda visualisasikan. Ketika Anda memvisualisasikan sesuatu yang Anda inginkan, jangan sampai Anda tidak hadir di situ. Jangan hanya melihat apa yang Anda inginkan dalam visualisasi tersebut dan tidak melibatkan diri Anda, meninggalkan diri Anda sendiri. Hadirkanlah diri Anda dalam kondisi idealisasi tersebut sebagai pelaku langsung. Saat Anda bervisualisasi, Anda tidak sedang menonton, tapi hadir langsung di dalamnya sebagai pelaku. Jika Anda memvisualisasikan uang, lihat diri Anda dengan uang itu dalam posisi menggenggam, merasakan, dan menikmati uang tersebut. Jangan hanya melihat uang. Anda harus mengidentifikasi diri Anda secara pasti dan positif dengan apa yang Anda visualisasikan. Visualisasi adalah melihat dan merasakan. Melihat dan merasakan siapa? Diri Anda. Melihat dan merasakan diri Anda dalam pikiran Anda sendiri dalam kondisi sudah terjadi. Dan kondisi sudah terjadi ini kita garis bawahi. Melakukan dan memiliki kebaikan yang Anda inginkan dalam kondisi sudah menjadi. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda rasakan bukanlah harapan dan impian, tapi kenyataan yang terjadi di saat ini juga. Alam bawah sadar terkesan dengan itu sebagai realitas saat ini dalam visualisasi, karena alam bawah sadar tidak bisa membedakan mana hal yang nyata, mana hal yang fiktif, mana kenyataan, mana visualisasi. Anda harus segera pindah dari ruang batasan harmonis dengan Sang Maha. Segera pindah ke surga, ke alam lain, ke alam idealisasi, melakukan dan memiliki kebaikan yang Anda inginkan. Kapan? Hari ini, sekarang, di masa sekarang. Jadi, ketika Anda memvisualisasikan dan Anda melihat dan Anda merasa diri Anda sedang melakukan dan mendapatkan kebaikan apa yang Anda inginkan, itu salah. Jangan pernah memperkenalkan masa depan yang seperti itu. Jangan pernah lakukan dalam latihan Anda, baik dalam visualisasi atau afirmasi, mengatakan saya akan, saya sedang, saya akan menjadi. Selalu katakan saya dalam kondisi itu sekarang. Mari katakan bersama-sama,
Saya dalam kondisi itu sekarang. Sekali lagi, saya dalam kondisi itu. Ketiga kalinya, saya dalam kondisi itu. Sebab fungsi dari visualisasi adalah menginformasikan melalui gambaran mental dan melalui perasaan kepada bawah sadar bahwa saya sudah dalam kondisi tersebut. Saya dalam kondisi ideal saat ini. Jangan biarkan yang lemah berkata, "Aku akan kuat." Itu redaksi yang salah. Ganti dengan kata, "Aku kuat." Saya kuat. Cara untuk menjadi apa yang Anda inginkan adalah dengan mengatakan bahwa Anda adalah itu. Dan visualisasi adalah cara paling efektif untuk mengatakan itu. Saya dalam kondisi ideal saat ini. Jangan biarkan orang miskin berkata, "Saya akan kaya." Ajarkan orang miskin untuk mengatakan, "Saya kaya." Dan jika Anda menginginkan sesuatu di dalam diri Anda, dalam lubuk hati terdalam, Anda harus mengatakan, "Akulah yang memiliki semua ini." Visualisasi adalah cara paling efektif untuk mengatakan "aku" sebagaimana yang kuinginkan. Saya ingin membuatnya lebih jelas lagi. Saya dikatakan tidak hanya secara lisan. Saya dikatakan juga secara visual. Saya dikatakan juga dengan sifat perasaan. Tidak cukup bagi saya untuk berdiri di sini dan hanya mengatakan "saya kaya." Saya harus mengatakannya juga secara visual. Dan bagaimana saya mengatakan saya kaya secara visual? Dengan melihatnya dalam kondisi kaya, dengan visualisasi, dengan imajinasi. Aku harus merasakannya. Ini sangatlah penting, dan saya cenderung berlebihan di sini karena mengajari Anda untuk menggunakan kekuatan aku dalam kondisi itu, kondisi idealisasi yang diinginkan. Dan di momen khusus ini, saya memberitahu Anda 3 cara untuk mengatakan aku. 1. Anda mengatakan aku secara verbal dengan penegasan atau afirmasi. 2. Anda mengatakan aku secara visual dengan visualisasi. 3. Anda mengatakan aku secara emosional dengan perasaan. Siapa dirimu? Itu benar-benar berarti kamu adalah siapa yang kamu katakan, kamu adalah siapa yang kamu lihat, kamu adalah siapa yang kamu rasakan, siapa yang kamu tegaskan pada dirimu sendiri. Jadi, saya sudah menunjukkan kepada Anda sekarang beragam cara lain untuk mengatakan siapa Anda. Anda mengatakan siapa Anda secara verbal. Mari kita beri contoh tentang ini. Mari kita praktekkan sekarang. Saya mengatakan bahwa saya kaya secara lisan. Ayo lakukan. Lakukan itu bersama sekarang. Ucapkan saya kaya. Itu secara lisan. Secara lisan itu untuk apa? Afirmasi atau penegasan. Baiklah, sekarang secara visual. Visualisasi. Sekarang bagaimana kita akan melakukannya? Tutup matamu, lihat dirimu kaya, apapun artinya menjadi kaya bagi Anda. Lihatlah diri Anda seperti itu. Dalam memvisualisasikannya, Anda mengatakan secara visual, saya kaya. Sekarang Anda juga mengatakan secara emosional. Setiap hari, sepanjang hidup Anda harus secara sadar dan tidak sadar berkata, saya adalah apa yang saya inginkan setiap hari dalam hidup Anda. Anda harus melakukan afirmasi baik dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar.
Lakukan terus penegasan, visualisasikan, dan emosikan diri Anda sebagai apa yang Anda inginkan. Dalam kesadaran saat ini, buang "aku akan menjadi". Kata "akan" mungkin itu berhasil, tetapi bekerja lebih lambat. Aku adalah Tuhan dalam tanda kutip. Dan apapun yang Anda tambahkan ke "aku", maka Anda menjadi apa yang Anda ungkapkan. Dan "aku" adalah nama mistik yang diwahyukan oleh Yang Maha Kuasa kepada Musa. "Siapa namamu?" Musa bertanya kepada Yang Tak Terbatas, dan jawabannya adalah, "Aku adalah Aku". Anda tahu apa artinya? Aku adalah apa yang menurutku aku. Siapa namamu? Nama mewakili sifat alamiah, default, bawaan aslinya, idealnya. Apa sifat Tuhan? Apa sifat kesadaran? Aku adalah. Aku adalah aku. Aku adalah yang aku pikirkan aku. Aku adalah yang aku katakan aku. Aku adalah yang aku melihat bahwa aku. Aku adalah yang aku rasa bahwa aku. Dan ini bukanlah kebenaran tentang Tuhan di langit. Ini adalah kebenaran Tuhan di dalam dirimu. Aku adalah apa yang aku pikir tentang aku. Itulah kebenaran setiap orang. Katakan itu dengan "ku". Aku adalah apa yang aku pikir aku. Dan visualisasi adalah teknik yang paling efektif untuk menegaskan dan membayangkan serta merasakan diri Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Ini adalah teknik yang efektif, paling efektif untuk mengatakan "aku", karena itu jauh melampaui kekuatan penalaran. Dan saya telah memberikan judul yang berbeda untuk kelas ini mulai saat ini, dan saya telah menulis kata-kata yang saya ingin Anda tulis. Proses mental visualisasi. Mari kita lanjutkan dengan definisi visualisasi. Saya ingin menjadi berlebihan tentang melihat dan merasakan diri Anda sendiri dalam pikiran Anda sendiri, melakukan dan memiliki kebaikan yang Anda inginkan dalam kondisi sudah terjadi. Itu harus dalam kesadaran saat ini. Visualisasi juga disengaja positif, memimpikan hal-hal menjadi ekspresi, menggunakan imajinasi secara sadar dan akan sepenuhnya untuk menjadi apa yang diinginkan, melakukan apa yang ingin Anda lakukan, dan memiliki apa yang ingin Anda miliki. Dalam 2 sesi terakhir, kami menggunakan topik yang sangat menarik, mata dari pikiran. Katakan itu bersama-sama, mata dari pikiran. Nah, ini ada hubungannya dengan visualisasi. Dan kami mendefinisikan mata pikiran sebagai fakultas visioner esoteris Tuhan dalam diri manusia yang melihat gambaran-gambaran mental menjadi manifestasi, sehingga kemampuan penglihatan batin di dalam diri Anda yang melihat gambaran-gambaran mental adalah mata pikiran. Tetapi Anda harus menyadari kekuatan mata pikiran, karena what you see is what you get. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Jadi Anda harus belajar bagaimana menggunakan mata pikiran Anda secara konstruktif, produktif, melihat apa yang Anda inginkan dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tidak hanya dalam proses belajar, melainkan dalam proses berhenti belajar. Pikiran harus direkondisi, kesadaran harus direkondisi. Saya menggunakan 3 kata berkali-kali dalam kenyamanan afirmasi saya: kemudahan, kegembiraan, dan cinta. Dan beginilah visualisasi harus disetujui. Visualisasi harus didekati dengan kenyamanan, kemudahan, kegembiraan, dan cinta. Bagaimana seharusnya visualisasi dipraktekkan? Dengan kenyamanan, kemudahan,
kegembiraan, dan cinta.